Mas Arief menggeluti dunia konservasi orangutan sejak tahun 2012. Sejak bergabung dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara pada tahun 2017, ia bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan mitra dalam Forum Kawasan Ekosistem Esensial Wehia Klai, yang merupakan prototipe inisiatif program Kaltim Hijau dalam pengelolaan habitat orangutan. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti bersama Conservation Talk berikut ini. Selamat sore Nature Heroes, selamat datang di Conservation Talk bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Saya, Sally Kailola, akan memandu acara kita dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75. Sudah sepatutnya lah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada negara dan bangsa kita. Patut juga kita mengaturkan pujian syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kekayaan alam yang telah dianugerahkan kepada kita semua sebagai bangsa dan negara. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kekayaan alam kita, yaitu hutan, atau lebih detailnya adalah tentang bentang alam di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan habitat orangutan dan rumah bagi banyak sekali makhluk hidup. Kenapa orangutan? Karena hari ini tanggal 19 Agustus dirayakan di seluruh dunia. Ini merupakan hari yang dikhususkan kepada orangutan atau kita kenal dengan Hari Orangutan Sedunia. Orangutan International Day. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang spesies ini dan juga tentang habitatnya. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan juga kepada kita semua, rekan-rekan yang menyaksikan acara ini, bahwa audio dan video untuk sementara kami off-kan untuk kelancaran acara ini. Namun, apabila rekan-rekan ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa diajukan pada fitur chat yang sudah disediakan. Di hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber utama kita. Saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Sunandar Trigunajasa Normadi, yang merupakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Dan juga hadir bersama-sama dengan kita Profesor Suyitno Sudirman. Beliau merupakan penasehat Sustainable Forest Management PT Gunung Gajah Abadi Group. Dan beliau juga merupakan Wakil Ketua Pelaksana Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur. Dan saudara rekan saya dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Muhammad Arief Rifki, yang merupakan Endangered Species Habitat Conservation Specialist. Namun sebelum saya menyapa mereka satu persatu, saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan video dokumentari dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Dipersilahkan. Satu-satunya kera besar yang hidup di benua Asia hanya dapat dijumpai di Pulau Sumatera dan Borneo. Orang-utan berperan penting bagi hutan hujan tropis sebagai penyebar benih yang efektif. Kehadiran orang-utan adalah indikator dari kesehatan ekosistem. Populasi orangutan saat ini sudah dalam kondisi kritis dan diambang kepunahan.
Nah, rekan-rekan sekalian, menarik sekali ya kita melihatnya. Tetapi ada beberapa kalimat yang sangat menyentuh, yaitu orangutan di ambang kepunahan. Dan memang faktanya bahwa dari hari ke hari populasi orangutan itu semakin hari semakin menurun. Pada tahun 2016, Badan Konservasi Alam Dunia atau International Union for Conservation of Nature memasukkan spesies orangutan Kalimantan ke dalam kategori kritis atau critically endangered. Nah, kalau kita ngelihat videonya aja udah tersentuh gitu ya, apalagi yang dalam pekerjaannya sehari-hari itu bisa bertemu langsung. Oleh karena itu saya ingin menyapa Mas Arief Rifki, selamat sore. Bisa bergabung dengan kita, videonya silahkan di-on-kan. Teman-teman di sini ingin mengenal Mas Arief juga. Apa kabar, Mas? Baik, kabar baik. Semoga kabar kita baik sehat selalu ya. ya. Oke, sehat-sehat. Baguslah kalau kita semua harus sehat gitu. Karena hari ini kita membicarakan hal yang penting. Sesuai dengan topik kita, yaitu orang utan dan kita gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang orang utan, saya mau nanya-nanya beberapa hal nih dari Mas Arief. Silakan, yang pertama itu sebenarnya saya tertarik nih di video tadi ada istilah yang namanya kawasan ekosistem esensial atau KEE, Wehea Kelai gitu. Mungkin sebelum kita masuk berbicara tentang orang utan, mungkin Mas Arief bisa jelasin atau ceritain ke kita apa sih sebenarnya itu kawasan ekosistem esensial Wehea Kelai. Silahkan Mas Arief. Ya, terima kasih Usi atas kesempatannya. Sebelum itu mungkin saya menyampaikan dulu bahwa pada diskusi kali ini kita beruntung karena ada Pak Sundar bersama kita semua. Beliau juga adalah wakil dari Ketua Forum Kawasan Ekosistem Esensial. Kemudian juga ada Prof. Suyitno yang menjadi salah satu pionir dari Forum KEWH Kelai. Dan sebelum diskusi ini dibuka, tadi juga saya melihat ada teman-teman dari masyarakat adat WHH yang perannya mereka di lapangan itu sudah tidak bisa diragukan lagi dalam pengelolaan KEWH Kelai di lapangan. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kalau kawasan ekosistem esensial itu intinya itu adalah sebuah ekosistem yang memiliki nilai penting gitu ya. Dan itu berada di luar kawasan konservasi. Mungkin kita tahu bahwa kita punya banyak taman nasional, kita punya banyak cagar alam, tapi sebenarnya kan banyak kawasan-kawasan penting di luar itu. Nah, itu istilahnya disebut dengan kawasan ekosistem esensial. Nah, kemudian Wehea Kelai ini menjadi penting karena menjadi habitat bagi orang hutan dan banyak flora fauna terancam punah lainnya, serta juga dia memiliki fungsi ekosistem sebagaimana hutan tropis pada umumnya gitu ya. Dan di Wehea Kelai kami memulai inisiatif ini awalnya adalah perlindungan bagi kawasan hutan lindung bersama dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kami melihat bahwa sejak 2003 fokus program di sana itu tidak serta-merta menjawab permasalahan untuk konservasi orangutan. Sehingga kami bersama para pihak kemudian berinisiatif untuk melakukan pengelolaan skala bentang alam. Jadi pada tahun 2015 itu ada kesepakatan pengelolaan bentang alam bersama para pihak di tingkat tapak, termasuk salah satunya adalah masyarakat WHH dan para perusahaan yang ada di situ. Kemudian tahun 2016 itu ada pengenalan tentang kawasan ekosistem esensial, dan setelah melakukan beberapa diskusi, Wehea Kelai itu menjadi kawasan ekosistem esensial pertama di Indonesia gitu. Dan setelah itu kemudian muncul KEE yang baru gitu. Dan saat ini kita sedang mengembangkan implementasi rencana aksi untuk periode yang kedua untuk pengelolaan KEE Wehea Kelai gitu. Wow, itu suatu kegiatan yang mengikutsertakan banyak pihak ya Mas Arief ya? Tentu. Tapi kenapa ini penting Mas? Kenapa kawasan ini penting gitu? Iya. Sebenarnya di Wehea Kelai ini kan mayoritas itu adalah konsesi kehutanan ya.
Jadi di tampilan berikutnya kita bisa lihat bahwa seluruh wilayah KEWH Kelai itu dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang diproduksi. Memang ada ekstraksi sumber daya alam dari itu gitu. Sehingga kemudian kita melihat bahwa sebaran orangutan itu kan tidak pernah tahu batas gitu ya. Jadi ini menjadi penting bagaimana mengelola satwa yang tanpa tahu batas ini. Jadi mereka dilindungi dengan usaha dari para pihak. Istilah sederhananya mungkin mereka kita melakukan upaya gotong royong. Gitu. Jadi sampai saat ini itu ada sekitar 23 pihak yang bergabung, terdiri dari UPT dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke masyarakat gitu. Dan pengelolaan kawasan yang luas ini menjadi penting karena di bagian tengahnya kalau itu ada kawasan hutan lindung WH ya. Nah itu ini berfungsi sebagai refugia site bagi satwa liar yang ada di dalamnya pada saat ada operasi konsesi di sekitar kawasan itu. Seperti itu. Oke, baik. Mas Arief, jadi ini kalau saya lihat, saya perhatikan ini sangat penting untuk dikelola dengan baik ya, dijaga dan dilindungi begitu ya. Nah kalau sebagai informasi ya teman-teman sekalian, Mas Arief dan timnya beberapa saat yang lalu ini baru saja mempublikasikan sebuah buku yang merupakan kajian di wilayah kawasan ekosistem esensial WH Kelai ini gitu. Buku itu judulnya Orangutan, Kalimantan dan Habitatnya di Bentang Alam WH Kelai. Nah, Mas Arief, ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk bisa menceritakan apa saja sih yang merupakan subjek atau topik penelitiannya, kajiannya, risetnya, kapan dilakukan, dengan siapa melakukannya gitu, dan hasil-hasilnya itu seperti apa, Mas? Silahkan, Mas Arief. Terima kasih, Usi. Jadi ini sebenarnya hasil gotong royong ya. Jadi banyak pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini. Gitu. Jadi ini berawal dari kebutuhan bahwa sebelumnya kan data orangutan itu cenderung terpusat, misalnya unit pengelola A memiliki data sendiri, tapi kemudian melihat bahwa orangutan itu borderless gitu ya untuk batas-batas seperti itu. Jadi ini perlu kita ketahui dalam skala bentang alam. Apa sih yang menjadi pembatas, kemudian bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi ini buku hasil kolaborasi kegiatan lapangan sejak 2016 sampai 2018. Sebelumnya juga ada beberapa publikasi terkait dengan apa yang mendukung ini gitu ya. Nah itu pelaksanaannya seluruh anggota forum itu terlibat di tingkat tapak ya, mulai dari konsesi, kemudian masyarakat, kemudian untuk aspek ilmiahnya juga kami didukung oleh teman-teman dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, termasuk identifikasi tumbuhan dan identifikasi satwa liar gitu di dalamnya, sehingga banyak pihak yang ikut berperan di penelitian ini. Ya, tujuannya yaitu tadi sehingga bagaimana kemudian forum ini bisa memiliki sebuah rencana pengelolaan yang bagus, itu kita perlu sebuah rujukan ilmiah yang kuat gitu, sehingga program yang akan dilakukan lebih tepat sasaran. Seperti itu. Mungkin bisa ceritakan lebih detail, Mas Arief, hasil dari kajian-kajiannya, apa yang ditemukan di wilayah ini, Mas? Ya, pada saat itu kita berhasil mengidentifikasi itu ada sekitar 1.200 individu orangutan ya yang tersebar di ada 3 kantong habitat di sekitar WH Kelai. Kemudian sebentar, kalau misalnya kita lihat, Mas Arief, ya, boleh disebutkan lagi berapa banyak, Mas? Sekitar 1.200 individu. Jadi 1.200 sekian gitu ya, ada angka rincinya, tapi biar kita lebih mudah ingat, sebutlah 1.200 individu misalnya gitu ya. Sekitar 1.200 individu orangutan, dan kalau kita lihat di tampilan ini kelihatan bahwa semakin gelap warna hijaunya itu semakin tinggi kepadatannya. Jadi terlihat bahwa melindungi hutan lindung WH saja sebenarnya tidak cukup. Kita perlu melibatkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya, terutama kalau kita lihat di situ kan justru di konsesi HPH yang density-nya paling tinggi gitu. Di situ ada salah satunya adalah
PT Gunung Gajah Abadi gitu kan. Dan itu masuk akal karena memang orangutan ini suka tempat-tempat yang dataran rendah, yang produktivitas buahnya bagus untuk menyokong kehidupannya gitu. Oke. Gitu. Dan ada lagi Mas yang harus diceritakan gitu yang menarik untuk bisa didengar? Namanya juga orangutan saya ya. kan sih banyak ya. Kita tidak hanya dapat data tentang orangutan, di tampilan berikutnya kita bisa melihat bahwa banyak jenis flora fauna lain yang juga ikut teridentifikasi gitu. Jadi ada sekitar 700 jenis flora. Di antaranya itu adalah 400 jenis pohon gitu, yang 30-50% itu adalah pakan bagi orangutan Kalimantan yang ada di situ. Kemudian satwa liar lainnya gitu kan, seperti oa, dan kita kalau primata mungkin kita punya sekitar sekitar 11 jenis gitu ya. Salah satunya orangutan, dan seperti yang ditampilkan di situ ada juga lutung beruban yang sangat terancam juga gitu ya, dan kita temukan di Wehiya Kelai. Dan jumlah ini sebenarnya lumayan fantastis sebab dari jenis burung yang ditemukan 41% itu adalah burung-burung yang pernah ditemukan di terestrial Borneo ya, jadi termasuk Sabah dan Sarawak. Kemudian jenis yang kita temukan itu 35% mamalia darat di Borneo, 20% reptil di Kalimantan, dan sekitar 46% amfibi di Kalimantan. Jadi bonusnya banyak sekali, kita orangutan tapi ternyata yang ikut banyak gitu kan. Dan itu kita kerjasama dengan teman-teman dari Bali TKSDA sudah mempublikasikan dalam sebuah buku yang judulnya Warisan Alam Wehiya Kelai gitu. Itu sih. Oke. Mas Arief, mungkin saya bisa menegaskan lagi ya buat kita semua yang dengerin ini. Di tempat ini, di wilayah yang tadi Mas Arief dan teman-teman melakukan kajian, apakah betul ini merupakan habitat atau tempat tinggal orangutan di Kalimantan Timur? Iya, ini populasinya saat ini terbesar kedua setelah bentang alam Taman Nasional Kutai ya, yang mayoritas memang hutan dataran rendah gitu. Kalau Wehiya Kelai ini kan sekitar 60% kawasannya dataran rendah, dan itu juga masih cukup memadai untuk perkembangan orangutan ke depan gitu. Oke. Jadi memang penting sekali ya, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau lihat di petanya itu banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang ada di sana ya. Nah, dari Mas Arief dan teman-teman, pelajaran apa sih yang bisa diangkat, diceritakan terkait pentingnya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak? Ya, sebenarnya situasinya kan seperti ini, bahwa saat ini kan banyak upaya-upaya konservasi yang sebenarnya bertujuan untuk menambal beberapa kesalahan masa lalu gitu ya. Jadi saat ini yang kami lakukan di Wehiya Kelai itu sebenarnya bagaimana melakukan upaya perlindungan ekosistem hulu, yang artinya bekerja sama dengan para pihak untuk melindungi habitat satwa terancam punah, dalam hal ini orangutan ya, supaya tidak keluar dari habitat aslinya gitu. Karena seperti yang kita tahu, di tampilan ini kita bisa lihat bahwa arsiran warna hitam itu adalah sebaran orangutan di Pulau Borneo ya. Kemudian yang ungu itu adalah kawasan konservasi, dan ternyata mayoritas dari sebaran orangutan saja itu berada di luar kawasan konservasi gitu. Yang mayoritas kawasannya itu dikelola oleh para pihak gitu ya. Jadi dari pemerintah daerah, konsesi, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya gitu. Sehingga mengapa kemudian harus ada kolaborasi? Itu keuntungannya kita bisa melakukan pengelolaan atau perlindungan ekosistem secara terintegrasi. Kemudian bisa mengantisipasi keterbatasan satu sama lain, gitu. Bisa saling melengkapi. Kemudian para pihak di tingkat tapak, kemudian yang lebih tahu kondisi itu bisa terlibat secara lebih aktif. Kemudian kita juga bisa memastikan supaya kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya itu paling tidak tetap dengan kondisi seperti ini, gitu kan. Tidak terjadi degradasi gitu artinya. Kemudian ketika misalnya kita bicara orangutan, bicara satwa liar, itu biasanya ada kaitannya juga dengan konflik. Ketika itu terjadi, dengan adanya kolaborasi itu dapat melakukan mitigasi yang kolaboratif, jadi tidak menjadi beban satu pihak saja gitu. Dan tentunya karena mayoritas di wilayah Wehiya Kelai ini adalah konsesi bisnis, maka harapannya juga dengan pengelolaan skala ekosistem ini dapat mendukung pengelolaan bisnis yang efektif ke depannya gitu, yang sustain gitu. Baik Mas Arief, menarik.
oleh karena itu saya pengen sih dengar dari pihak pemerintah ya. Dan hari ini kita sangat beruntung sekali Pak Sunandar sudah berada dengan kita. Pak Nandar, mungkin boleh ditampilkan wajahnya. Masih belum ini nih, ada apa? Videonya kok saya start belum nih? Oh, oke. Sebentar Pak. Oke, Oke. gimana sekarang Pak? Udah bisa ya? Saya udah bisa melihat Pak Nandar. Oh sudah, oke. Ya, Ya, selamat siang Mbak Seli. selamat Juga sore Pak. selamat- Sehat Pak? Siapa? Sudah Ya, sore oke. ya ini, mohon maaf. nih. Sudah Saya sore kira menjelang siang. sore ya. Sebentar Kalau di lagi kita sini- libur Pak. Di sini Tapi- udah baru awal sore ini ya. Oh, Ya, oke gitu. selamat sore Mbak Seli dan juga Pak Profesor Suyitno, Mas Arief, dan juga rekan-rekan semua peserta. Hmm. Ya, ini saya dari BKS Kaltim ya, mungkin nanti monggo silakan mungkin dari Mbak Seli yang terkait dengan masalah tadi di mana lebih dari 70% habitat orangutan itu tidak di kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi. Iya nih Pak, saya sebenarnya mau nanya, tapi saya pengen tanya dulu Pak tanggapan dari BKSDA terkait kajian dari Mas Arief dan rekan-rekannya nih. Gimana pandangan Bapak Pak? Oh, saya pikir itu kajian yang memang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dari Mas Arief ataupun dari teman-teman dari dulunya TNC, sekarang Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Ya, sangat benar. positifly, dan mungkin saya pikir itu bisa menjadi suatu bahan masukan, bahkan yang sebelum-sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam strategi rencana aksi konservasi yang 2007-2017. Yang mungkin nanti mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan lagi yang untuk serak yang berikutnya. Tadi pun tadi masih dibahas juga tadi pagi dengan gitu pusat ya, Pak, strategis ya Pak Eris Bagedi dan juga dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Karena memang ini kita berpikirnya sekarang tidak hanya peningkatan populasi, tapi adalah bagaimana mempertahankan bahkan kalau bisa meningkatkan habitat orangutan ya, mungkin dengan program-program ya, mungkin recovery, rehabilitasi ya, kemudian juga pemulihan ekosistem. Mudah-mudahan kedepannya dengan saling berkolaborasi ini bisa dengan saling berkolaborasi. Iya, saya setuju Pak. Setuju Pak. Saya mau Bapak ceritain sedikit dong tentang forum kawasan ekosistem esensial ini. Saya dengar-dengar Bapak salah satu tokoh pendirinya gitu Pak. Apa sih latar belakang pemikiran untuk mengadakan forum ini Pak? Selamat sore ya, sama sekali. Jadi sebenarnya kalau saya sih melanjutkan Pak ya. Jadi sebelumnya memang pada saat awal-awal mungkin di 2015 ya, 2015 ini tadi dimulai dengan ketika udah ada survei inventory dari mulai 2003 itu 2015 itu sudah terbentuk forum ekosistem esensial, kawasan ekosistem esensial untuk koridor orangutan yang di WH Clay. Dan ini kami yang melanjutkan, memang pada saat itu kita bersama-sama multi pihak ya, para pihak dalam ini bisa termasuk juga dulu masih TNC, sekarang Yayasan Konservasi Nusantara, Balitek, dan mungkin para stakeholder lainnya yang dari dari konsesi perkebunan, dari konsesi kehutanan WHPH ataupun HPH terutama itu, dan juga dari pemerintah daerah. Kami didukung oleh dengan tentunya kita dasarnya adalah SK Gubernur, di mana di situ ada dengan SK Gubernur ini yang mungkin saya agak ngerepes sedikit ya mungkin. Iya, silakan Pak. Jadi dengan SK Gubernur tanggal 6 April 2016 nomor 660.1K 2014-2016 ada dibentuk oleh Gubernur pembentukan Forum Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam WH Clay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Ya memang mungkin di sini dari target tadinya 530-an itu baru tercover 300.000 hektar. Tapi ini merupakan suatu inisiasi dan yang memang sudah merupakan prestasi yang baik ya, mungkin dengan inisiatif berbagai pihak. Saya pikir
orangutan itu yang tadi hidupnya lebih dari 70% ada di luar kawasan konservasi. Tentunya kami dari BKSDA ataupun dari itu tidak bisa kita bekerja sendirian, kita bersama-sama, ya termasuk dukungan yang mungkin dalam hal ini adalah dari termasuk dari hutan adat WHA Kelai, ya Kelai itu hutan adat, dan juga dari para stakeholder lainnya seperti pihak perkebunan dengan areal menilai konservasi tinggi, kemudian juga dari konsesi kehutanan dengan HVCF, gitu, High Value Conservation Forest. Ini tentunya mudah-mudahan ABKT ataupun HCP atau HVCF itu menjadi suatu hal yang bisa dipertahankan dan dengan menjadi habitat orangutan sebagai koridor. Sehingga dengan koridor ini mudah-mudahan orangutan itu masih bisa mempunyai home range yang cukup baik dan sehingga masih ada untuk saling ketemu di antara individu-individu orangutan yang membentuk ini suatu populasi yang tentunya bisa semakin sehat. Ya, oke Pak, mungkin Bapak bisa mencerahkan kita di sore hari ini tentang arah dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan habitat orangutan itu yang di luar kawasan konservasi. Mungkin bisa ada pencerahan kepada kami semua, Pak. Baik, mungkin dalam hal ini sangat jadi kami tentunya di sini kita memang untuk habitat orangutan ini kita tentunya termasuk tadi adalah bagaimana penguatan nanti ke dalam strategi rencana aksi konservasi yang memang mungkin difasilitasi oleh pemerintah tapi bersama-sama dengan tentunya berbagai pihak ya tadi baik NGO kemudian juga ya termasuk tadi yang dalam forum KEE WHA Kelai ataupun mungkin yang ada di Sumatera juga itu kan tidak hanya orangutan Kalimantan. Dan dalam hal ini kami pun mungkin dalam untuk penguatan sendiri di sini kami ada peraturan Dirjen ya. Peraturan Dirjen Konservasi Hutan Alam dan Ekosistem nomor P8 garing KSDAE BPE 2 garing KSA titik 4 garing 9 garing 2016 tanggal 27 September 2016 tentang pedoman penentuan koridor hidupan liar sebagai ekosistem esensial. Nah, ini tentunya merupakan salah satu kebijakan yang cukup pokok dan spesifik untuk menjadi acuan dalam menunjukkan keseriusan pemerintah dalam perlindungan satwa liar. Dan itu memang kita mungkin untuk saat ini contohnya adalah memang KE ekosistem ya WHA Kelai ini ya yang mungkin mudah-mudahan ini target yang tadi baru dari 500-300 ini mudah-mudahan bisa semakin komitmen dari berbagai pihak dan bahkan mungkin harapannya bisa ini tadinya nih nyambung ke Berau juga dan mungkin bisa makin melebar-lebar karena kemarin kita ada pembahasan bahwa target Bappenas ketika itu masih coveringnya atau tutupan lahan masih hijau itu diharapkan itu bisa kita meningkatkan atau mempertahankan koridor-koridor satwa liar, ya, termasuk di sini salah satunya adalah fokus orangutan. Oke, saya mendengarnya tuh sangat ini ya Pak, merasa sejuk gitu. Jadi ada keseriusan gitu dari pemerintah kita untuk bisa memastikan habitat orangutan itu bisa dijaga dan dilindungi sampai ke masa depannya dengan ada kebijakan-kebijakan seperti itu ya Pak. Dan Pak Nandar, jangan kemana-mana dulu, Bapak. Saya akan menyapa Profesor Suyitno dulu yang telah hadir bersama-sama dengan kita dalam bincang-bincang ini. Selamat sore Pak Profesor Yitno. Selamat sore. Boleh bisa di-on kan Pak Profesor? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Mohon izin kalau bisa videonya di-on-kan. Teman-teman panitia, ditolong dulu ini videonya di-on-kan agar kami semua bisa menyapa Prof. Yitno ini dalam sore-sore hari. Sebentar, Prof. Ini lagi dibantu untuk videonya bisa di-on-kan. Tapi kami mengucapkan terima kasih dalam
kesibukannya sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita semua untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan juga berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga dan melindungi habitat orangutan di Provinsi Kalimantan Timur. Maaf, ini videonya belum bisa on nih, Mbak Asri. Iya, belum bisa on. Boleh tolong? Belum bisa on juga ini. Iya, iya. Pak Profesor, tolong di start videonya di bagian kiri bawah, Pak. Ya, Terima kasih. enggak mau. Belum on ya? Belum, Prof. Oke, baik. Belum ya? Belum kayaknya. Mungkin masih ngambek ini. Monggo silakan diteruskan aja. Oke. Prof, ini saya mau bertanya, izinkan saya bertanya, ini terkait dengan posisi Prof sebagai penasehat Sustainable Management. Bagaimana Prof melihat pentingnya sektor swasta perlu terlibat dalam perlindungan ekosistem bentang alam seperti WH Kelai nih, Prof. Silakan. Oke. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Hari ini kita ini sudah saya bisa lihat, Prof. Selamat sore. Merayakan dua hal penting. Yang pertama adalah perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia RI. Ya. Dan sore ini kita merayakan Hari Orangutan Sedunia. Yes. Jadi Gunung Gajah merupakan pemegang izin pengusahaan hutan alam produksi di Kalimantan Timur yang memiliki kawasan seluas 75.000 hektar kurang lebih. Dan eksis sejak tahun 2003 sampai sekarang, sehingga Gunung Gajah merupakan salah satu di antara banyak pengusahaan hutan di Kaltim yang masih eksis selama 4 dasawarsa dan mempunyai komitmen yang jelas dan tegas dan kompetensi untuk menerapkan prinsip-prinsip kelestarian. Bicara masalah KIWH, saya kira Gunung Gajah merupakan satu bagian daripadanya. Dengan pertanyaan mengapa swasta terlibat di dalam kaitan pelestarian bentang alam. Ya. Saya memulai dari dua perspektif yang kita perlu sampaikan. Pertama adalah bentang alam Kalimantan Timur daratan 19 juta hektar itu terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Di Kaltim ada 31 DAS prioritas. Di antaranya adalah DAS Berau seluas 1.700.000 hektar. Dari peta spasial DAS tadi, KIWH itu terletak di dalam DAS Berau tadi. Ya. Dan ciri khas dari DAS adalah ada keterkaitan antara DAS satu dan DAS yang lain. Kita kenal adanya interkonektivitas antara hulu dan hilir, tengah dan seterusnya. Itulah satu pertanda bahwa memang ada keterkaitan hidrologis antara semua komponen yang ada di KIWH. Di sana ada beberapa perusahaan swasta kayu, ada Narkata, ada Gunung Gajah, ada Karya Lestari, ada Udit, hutan alam, juga ada kebun dan juga ada hutan tanaman. Jadi mereka itu ada di dalam satu DAS besar, yaitu DAS Berau, dan di dalamnya juga ada subdas-subdas yang ada di dalam masing-masing. Itu adalah dari perspektif hidrologis mereka punya keterkaitan. Paling tidak ada hulu dan hilir dan seterusnya. Yang kedua adalah perspektif dari keberadaan orangutan sendiri. Dari tadi Mas Arif mengatakan bahwa hasil survei dari tim-tim dari Yakan itu mengatakan bahwa di dalam kaitan keberadaan orangutan itu ternyata juga spasial itu ada di dalam kawasan-kawasan yang ada di para pengusahaan hutan. Di Gunung Gajah juga ada sebaran-sebaran spasial dari orangutan, di KL dan D juga sama. Jadi itu ada kaitan mengapa juga kami di para pengusaha hutan ikut berupaya melindungi habitat orangutan itu melalui berbagai macam upaya. Jadi lalu dari perspektif hidrologis ada keterkaitan, perspektif konservasi orangutan pun juga ada keterkaitan antara sesama komponen KIWH di dalam bentang alam KIWH. Ya.
Oke, Prof. Saya pengen tahu nih, menurut pandangan Prof. Hitno, apakah ini sudah menjadi kesadaran kolektif bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur ini, Prof? Atau hanya masih aktor per aktor gitu aja, Prof? Saya kira itu ada satu perkembangan yang perlu disampaikan bahwa di dalam konteks mengelola hutan alam produksi itu kita tidak boleh hanya melihat hutan sebagai satu resources atau sumber daya alam, tetapi juga harus dipandang sebagai satu ekosistem. Dan di dalam ekosistem hutan itu terdapat berbagai macam komponen, ada komunitas tumbuh-tumbuhan, ada komunitas hewan, dan termasuk juga yang termasuk komponen-komponen yang namanya di luar kawasan itu. Sehingga lalu itu merupakan satu dasar yang perlu dipahami bahwa kalau kita melakukan itu tidak hanya mengelola satu kawasan bentuknya adalah, tapi juga ada pemahaman bahwa sesuatu yang kita kerjakan di suatu tempat itu ada pengaruh pada tempat yang lain, yaitu satu sistem. Lalu itu menjadi kesadaran yang harus mereka miliki. Untuk itu maka untuk mendorong kesadaran seperti itu bahwa hutan dipandang sebagai semacam mata uang. Satu sisi adalah ekosistem, satu sisi adalah sumber daya alam. Sehingga itu merupakan satu kesatuan yang dipandang sebagai semua pengelola hutan produksi di hutan di Indonesia. Dengan demikian maka untuk mendorong kesadaran itu maka perlu ada satu langkah-langkah yang kita kenal dengan sertifikasi pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Baik itu merupakan skema-skema yang namanya skema yang voluntary dan skema yang bentuknya adalah mandatory dari pemerintah dan juga dari swasta. Itu satu hal yang mendorong mereka sadar bahwa hutan adalah satu ekosistem. Ya. Itu penting sekali ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak nih, Prof. atas informasinya dan pencerahannya. Terakhir nih, Prof. Untuk dari Prof. Hitno sendiri ya, mungkin pandangan pribadinya ini yang saya minta. Apakah ada harapan-harapan gimana atau harapan ke depannya terkait pengelolaan habitat dalam kawasan ekosistem esensial WH Kelai ini, ada harapan tertentu yang ada di Prof yang bisa di-share ke kita semua mungkin? Saya kira satu hal yang penting kita sadari bahwa bentang alam Kelai itu bentang alam yang sangat-sangat unik ya. Di sana ada pengusahaan hutan alam, di sana ada perkebunan sawit, di sana ada masyarakat, ada juga namanya binatang yang kita dambakan di harus ini ada orang hutan. Sehingga lalu bentuknya maka dibentuklah satu KIWI. Forum itu forum yang kolaborasi sifatnya. Sehingga lalu ada muasal kolaborasi di antara para pihak untuk menjamin bagaimana habitat orang itu dapat diselamatkan. Dari perspektif pembangunan Kalimantan Timur sendiri, forum itu merupakan tidak hanya menjadi bagian daripada mendukung pemerintah, tapi juga secara internasional juga ada kaitan dengan masalah-masalah perubahan iklim. Karena dengan melestarikan habitat orang hutan itu berarti juga muaranya adalah kepada implementasi dari RDG+. Tapi Kalimantan Timur itu merupakan hal penting karena KIWI merupakan satu di antara adalah sebagai prototipe inisiatif Green Growth Compact-nya Kalimantan Timur. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah saya kira satu pilar dari konservasi adalah pemanfaatan berkelanjutan. Saya kira potensi yang luar biasa itu perlu dipandang sebagai satu hal yang perlu dikembangkan sebagai satu untuk bagaimana mempunyai nilai-nilai ekonomi. Sehingga barangkali ke depan perlu dipertimbangkan KIWI itu merupakan satu aset bagi daerah nasional mengenai namanya ekowisata berdasar kolaborasi berbasis masyarakat. Karena itu merupakan satu lagi penting adalah di WIA itu ada prestasi Yakan yang sangat luar biasa. Satu sisi ada program-program Yakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan, yaitu di desa Labing. Itu juga berkembang bagaimana masyarakat juga dapat mengelola kawasan-kawasan konservasi. Satu sisi lain juga Yakan punya program namanya Sustain Forest Management Project. Itu juga membantu teman-teman di sana bagaimana
pulau hutan lestari dengan tidak mengurangi arti-arti ekonomi dari hutan itu. Dan terakhir juga ada, Yakan juga punya program di sawit, namanya sawit lestari. Itu juga proses yang sangat luar biasa yang jadikan, sama kita katakan tadi, WHA itu merupakan satu klaster yang luar biasa. Bisa kita kembangkan program-program sawit lestari, hutan alam lestari, termasuk juga konservasi basis masyarakat yang digabung menjadi ekowisata yang ke depan tadi. Ya, aduh, saya percaya kita semua di sini menjadi banyak belajar dari yang penjelasan dari Pak Sunandar maupun Profesor Suyitno. Dan Prof baru saja menyentuh satu hal penting di dalam percakapan kita di sore hari ini, yaitu keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Prof, terima kasih. Sebelumnya jangan kemana-mana dulu. Nanti udah ada bahas sedikit, ya. Jangan nambah sedikit. Jadi boleh. Kami dari keberadaan Gunung WHA itu termasuk satu hal penting bagi kami, karena kami juga akan merupakan buffer zone daripada keselamatan core-nya WHA itu adalah hutan lindung WHA. Jadi kami juga akan berjuang tetap eksis di sana untuk menjadikan benteng daripada kelestarian habitat orang hutan di KWHA. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suyitno. Memang keterlibatan pemerintah maupun sektor swasta dalam hal ini memang tidak bisa dinegasikan. Tidak terkecuali dengan peranan masyarakat setempat. Ya. Lantas, mengapa mereka mau terlibat dalam pengelolaan habitat ini? Mari kita saksikan video berikut. Orang hutan itu melambangkan alam masih utuh, dan kami menganggap hutan itu sebagai play dalam hal ini disebut sebagai lumbung untuk mencari sumber pendapatan bagi kami masyarakat adat WHA. Dengan kesepakatan bersama telah dibentuk Petku Mohoe, dalam arti itu PPM Petku Mohoe, dalam hal ini menjaga hutan. Lalu dipayungi dengan hukum-hukum adat yang selama ini juga kita taat dengan itu, sehingga sampai hari ini hutan kita tetap lestari. Baik, saya balik lagi nih ke Mas Arief setelah kita mendengarkan Pak Nandar, kemudian Profesor Suyitno, kemudian dari tokoh masyarakat, dari Sianggea, Pak Sianggea. Nah, saya ingin Mas Arief mungkin bisa mengantar kita langkah selanjutnya itu gimana ya rekomendasinya sebaiknya? Ya, Usi. Kita berharap bahwa sebenarnya kan tadi saya sudah sampaikan tentang beberapa hasil kegiatan kita di lapangan, terutama untuk penguatan baseline ya dari beberapa kegiatan riset gitu. Dan kita berharap suaranya bisa bahwa dikencangkan ini, lagi, Mas Arief. Ya, halo. Suaranya bisa dikencangkan lagi, ya, oke. Ya, oke. Jadi ini harapannya bahwa apa yang sudah dilakukan untuk penguatan baseline itu bisa benar-benar bermanfaat untuk pengelolaan bentang alam gitu ya. Jadi pada intinya sebenarnya untuk konteks WHA Kelai saat ini yang paling penting itu adalah bagaimana populasi yang ada dan habitat yang ada itu paling tidak seperti saat ini deh gitu. Jadi tidak ada lagi kawasan hutan yang kemudian berkurang, baik itu karena pembukaan, baik itu karena bencana alam misalnya kan. Paling tidak yang ada seperti apa yang ada 450-an ribu hektar dari 500 ribuan hektar bentang alam WHA Kelai itu yang masih berhutan, itu paling tidak lestari aja dulu itu yang menjadi kunci sebenarnya kan. Sehingga populasi yang ada di dalamnya juga punya ruang yang cukup untuk berkembang ke depannya gitu kan. Sehingga ini perlu ada suatu kepastian bahwa nggak ada perubahan peruntukan ruang ke depannya gitu ya. Dan untuk itu juga perlu ada dilakukan beberapa intervensi kegiatan. Misalnya tentu pengamanan hutan, misalnya pengaman dari perburuan liar, dari penebangan ilegal, dan banyak aktivitas ilegal lainnya gitu ya. Terus kemudian untuk menjaga populasi yang ada itu mungkin perlu juga ada mitigasi konflik antara orang hutan dengan manusia, terutama di kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan pusat aktivitas manusia gitu di sekitarnya gitu ya. Kemudian yang paling penting juga karena ini mayoritas adalah konsesi di sekitar bentang alam WHA Kelai ini adalah
implementasi dari praktek-praktek pengelolaan terbaik. Misalnya perusahaan HPH, misalnya bagaimana mereka mengimplementasikan praktek penebangan yang rendah emisi, bagaimana mereka punya prosedur yang kuat untuk melakukan pemantauan terhadap orangutan dan satwa liar atau keanekaragaman hayati penting yang ada di wilayahnya gitu, dan mendukung pengelolaan antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya gitu. Dan yang terakhir mungkin pengembangan penelitian efektif yang terpadu, bahwa ini tidak serta-merta sudah selesai loh gitu. Bahwa ini perlu sebuah pemantauan ke depan melalui sebuah kajian-kajian atau sebuah prosedur yang efektif, sehingga kita bisa menilai bahwa usaha ini efektif atau tidak sih, usaha ini bisa berhasil atau tidak gitu. Nah, yang saat ini sedang kami lakukan itu mengembangkan bagaimana, misalnya contoh kecil, ini salah satu contoh kecil ya, bahwa kita sudah tahu nih titik-titik di mana orangutan padat gitu. Di layar mungkin kita bisa lihat misalnya ada titik yang bulatannya lebih besar dibandingkan yang lain gitu. Itu kan menandakan bahwa daerah itu lebih padat dibandingkan titik yang kecil. Nah, kemudian kita coba overlaykan dengan potensi ancaman gitu kan, sehingga kalau misalnya kepadatan yang tinggi itu berada di kawasan yang ancamannya tinggi juga, artinya mitigasi konflik itu harus menjadi prioritas di wilayah itu. Jadi tidak perlu semua wilayah itu mendapatkan perlakuan yang sama. Kita lihat kondisi detailnya seperti apa gitu. Jadi itu mungkin gambaran yang menurut saya bisa kita lakukan ke depannya gitu. Oke, Mas Arief, terima kasih, cukup jelas ya. Ini ada PowerPoint juga yang bisa kita lihat bersama pentingnya. Dan saya ingin mengambil kesempatan di hari ini juga, mungkin Mas Arief, karena topik kita itu adalah orangutan dan kita, mungkin tolong bisa diceritakan mengapa kehidupan orangutan itu penting. Ya, banyak mungkin kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya orangutan itu adalah umbrella species atau spesies payung. Itu artinya dengan melindungi orangutan kita berharap bahwa satwa-satwa lain, ekosistemnya juga ikut terlindungi gitu. Karena kenapa orangutan ini dia pemakan buah ya, pemakan buah, kemudian daerah jelajahnya luas gitu ya, sehingga biji yang keluar dari kotoran ya, jadi dia mengkonsumsi buah, biji yang keluar dari kotorannya itu, dari kotoran orangutan itu bisa tumbuh lebih baik dibandingkan penanaman atau persemaian konvensional yang biasa dilakukan oleh orang. Jadi kalau kita bicara reforestasi, rehabilitasi hutan dan sebagainya, sebenarnya ketika ada orangutan di situ, cukup menjaga orangutan, maka sebenarnya penanaman akan terjadi secara alami. Recovery hutan atau recovery habitat orangutan itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Cukup dengan melindungi orangutan itu sendiri gitu di Kemudian kita mungkin sudah banyak tahu gitu bahwa kita dengan orangutan ini punya kekerabatan genetik gitu ya. Kita hanya beda sekitar 3% gitu kan. Terus konsekuensinya apa sih gitu. Jadi artinya kan banyak hal yang bisa kita pelajari dari orangutan gitu. Misalnya ada nggak sih tanaman-tanaman yang dimanfaatkan oleh orangutan yang sebenarnya punya potensi obat? Bagaimana kemudian orangutan bisa tahan tanpa menggunakan rumah yang secanggih punya manusia? Bagaimana kemudian ketika dia banyak digigit nyamuk tapi dia nggak kena malaria misalnya gitu kan? Yang hal-hal yang seperti itu masih sangat potensial dikaji. Jadi kontribusi pembelajaran dari orangutan itu untuk pengetahuan ilmu pengetahuan sangat tinggi gitu. Jadi untuk antropologi, farmakologi dan lain sebagainya itu masih sangat potensial untuk dikembangkan. Dan itu benar ya, banyak orang yang belum mengetahuinya ya. Ya, betul. Oke, Mas Arief, ini terakhir pertanyaannya. Dan bagi beberapa kelompok masyarakat, orangutan juga punya hubungan punya hubungan budaya gitu. Itu mungkin sih. Itu yang penting nih terakhir. Terkait dengan itu, saya ingin Mas Arief gitu juga menjelaskan, walaupun mungkin banyak yang sudah ketahui ya, bahwa ada ancaman-ancaman terhadap orangutan maupun habitatnya gitu. Mungkin Mas Arief bisa jabarkan beberapa ancaman penting yang harus kita cermati gitu, Mas? Iya.
sebelum menjelaskan tentang itu, saya ingin berbagi sedikit informasi tentang apa orangutan kalau di hutan ngapain aja sih gitu ya. Jadi ini informasi ini menjadi dasar bahwa sebenarnya apa sih yang mengancam terhadap terhadap populasi dan habitat orangutan. Di tampilan layar kita bisa lihat bahwa ada sebuah grafik gitu ya. Ada sebuah grafik yang ada warna hitam kemudian ada warna abu-abu. Di mana di situ menggambarkan aktivitas harian dari orangutan gitu dalam 12 jam pengamatan gitu, dalam periode 12 jam gitu kan, kita bisa lihat di situ bahwa mayoritas orangutan itu ternyata hanya tidur makan gitu. Jadi enak kan sebenarnya gitu. Jadi cuma tidur makan. Itu belum termasuk malam hari ya gitu kan. Belum termasuk malam hari. Itu 12 jam gitu. 12 jam siang hari aktivitasnya seperti itu gitu. Nah, ini terjadi di banyak tempat mulai dari Sumatera sampai kemudian ke Kalimantan. Nah, artinya apa? Kebutuhan terhadap habitat yang aman dari gangguan, kemudian kebutuhan terhadap kawasan yang produktif dalam menyediakan sumber pakan itu menjadi kunci bagi penentuan habitat mana sih yang paling disukai oleh orangutan gitu. Dan faktanya bahwa kondisi seperti itu juga disukai oleh manusia gitu. Jadi ya di sini kemudian muncul cerita tentang ancaman itu muncul karena perebutan sumber daya gitu kan. Orangutan mau tempat yang sama dengan yang diinginkan manusia gitu. Di tampilan berikutnya kita bisa lihat bahwa intinya kalau dilihat dari tersebut dua hal tersebut itu adalah ancaman kepada dua hal, yaitu ancaman kepada kelestarian habitatnya, kemudian ancaman terhadap kelestarian individunya secara langsung gitu. Bahwa dari kehilangan habitat walaupun satu sama lain akan saling terkait gitu, itu bisa disebabkan oleh misalnya pembukaan hutan, kemudian kebakaran hutan, climate change dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara tentang apa sih yang menyebabkan kehilangan individu secara langsung, bisa jadi karena bisa jadi karena dia diburu misalnya kan. Saya pikir mungkin saat ini sudah tidak semasif dulu ya perburuan terhadap orangutan. Dan yang paling penting juga sebenarnya dia mungkin bisa punah dengan sendirinya secara individu ketika dia terisolasi di tempat-tempat yang kecil gitu. Jadi dia akan kawin sedara, kemudian keturunannya tidak akan survive, tidak akan bisa fertil, sehingga keberlangsungan di habitat yang kecil itu menjadi tanda tanya ke depannya. Gitu. Mungkin seperti itu kira-kira gambaran ancaman terhadap orangutan di masa depan. Terima kasih Mas Arief atas penjelasan-penjelasannya. Ini saya melihat sudah begitu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada baik Mas Arief, Pak Sunandar maupun Prof. Suyitno. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena keterbatasan waktu gitu ya, kita akan memilih 3 pertanyaan dan jika diizinkan bagi rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan dapat nanti kemudian setelah acara ini selesai kita mengirimkan jawaban-jawabannya melalui email. Nah, saya akan membaca 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Dodi Setiawan. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada para narasumber. Pertanyaannya adalah, jika kondisi pengelolaan ekosistem khususnya hutan seperti sekarang ini, apakah kita bisa menambah atau menaikkan jumlah orangutan di alam liar? Nah, mungkin saya pengen dari Pak Sunandar dulu deh untuk menjawabnya. Pak Nandar masih ada, Pak? Oh, masih. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak Deddy Setiawan ya. Memang ini satu challenge ya bagi kita ya, baik government ataupun kita bangsa Indonesia. Memang tentunya dengan oleh IUCN di statement critical endangered species. Iya. Memang kecenderungannya memang kita berat untuk mempertahankan. Tapi tadi yang dikatakan Mas Arief, ya mudah-mudahan kalau memang kita komitmen bersama, ya minimali kita bisa mempertahankan kondisi yang ada sehingga ya mungkin habitatnya, ekosistemnya itu mudah-mudahan masih bertahan. Tentunya tadi dukungannya memang tidak hanya dari sektor government, dari kehutanan atau KLHK saja, tapi mungkin dukungan dari semua stakeholder termasuk dari
yang mungkin antar kementerian. Itu sehingga mungkin di sini ya mungkin dari yang paling kuat itu tata ruang misalkan, salah satunya tata ruang ya itu bagaimana misalkan kebijakan untuk perubahan itu jangan terlalu banyak perubahan. Jadi kalau memang mungkin ketika Bappenas itu sudah menyampaikan itu tutupan itu hijau, kalau bisa dipertahankan itu yang ada itu. Nah tentunya ini dukungannya dari tata ruang dan juga memang komitmen bersama. Tentunya dengan ya kita ditambah dengan mungkin tadi yang di kajian-kajian yang tadi disampaikan bisa mendukung bahwa itu sangat punya nilai penting terhadap satwa liar yang ada di sana gitu. Ya. Dan tadi juga saya ketika tadi ada yang nanya, tapi saya nanti aja kalau mungkin ada yang nanya IKN ya, ada yang nanya IKN tadi sebenarnya saya tadi tanya di question and remark itu. Itu ya, nanti aja Pak. Tapi nanti sajalah begini nanti. Ya. Oke, terima kasih. Pak Nandar, terima kasih penjelasannya menurut saya sudah komprehensif ya, sudah dijawab. Perlu ada tetap kerjasama yang kuat, bukan hanya pemerintah yang misalnya menanggulangi, tapi juga bersama-sama dengan berbagai dari berbagai stakeholders ya, pemangku kepentingan yang lain. Gitu. Dan ini masih merupakan tantangan buat kita, memang benar ya, merupakan tantangan dan ini perlu menjadi perhatian terus-menerus ke depannya gitu. Nah ini ada pertanyaan yang kedua dari saya nggak tahu apakah Bapak atau Ibu, maaf ya, dari Bapak Ibu Novka Kuaranita. Gitu. Pertanyaannya ini mungkin ditujukan langsung ke Profesor Suyitno. Karena pertanyaannya adalah, apa saja bentuk konkret kerjasama GEKAN, PT Gunung Gajah Abadi atau dengan sektor swasta, dengan masyarakat lokal untuk merawat kelestarian orangutan dan ekosistemnya. Oh, jadi, apa saja bentuk konkret kerjasama GEKAN dan atau PT Gunung Gajah Abadi dengan masyarakat lokal untuk merawat kelestarian orangutan dan ekosistemnya. Mungkin saya persilahkan Prof. Hitno dulu mungkin Prof. untuk menjelaskan program dari PT Gunung Gajah Abadi, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi di dalam materi yang saya sampaikan kepada Mas Rifki, itu juga ada program kesepakatan antara PT Gunung Gajah Abadi dengan masyarakat. Jadi kami dengan masyarakat sekitar itu telah sepakat bahwa hutan merupakan kebutuhan bersama. Masyarakat membutuhkan dari hutan banyak. Tadi kemarin ada video tadi untuk kebutuhan hidup mereka, ada rotan, ada berbagai macam buah-buahan. Jadi mereka mempunyai kebutuhan yang ada di hutan. Oleh karena itu kami juga dari perspektif perusahaan hutan adalah memberikan akses mereka tetap bisa masuk ke hutan dan bahkan juga kita bersama-sama mengamankan hutan dari berbagai macam gangguan terhadap hutan itu sendiri, lalu sehingga ada kelestarian antara kerjasama kami dengan perusahaan, dengan masyarakat untuk menjaga hutan sebagai bagian daripada bersatu sisi sebagai tempat untuk berusaha, satu sisi tempat untuk bagian masyarakat tetap untuk dapat hidup bersama-sama dengan kami. Jadi kami dengan itu merupakan satu hal yang penting Mbak, karena Gunung Gajah itu sejak awal 73 itu telah membangun kesepakatan dengan masyarakat lokal secara lebih intens sampai sekarang pun juga. Bahwa itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa Gunung Gajah sampai sekarang masih ada karena dukungan mereka. Kami semacam berfamili gitu ya, saling menghormati, saling memberikan akses pada mereka sehingga lalu tidak ada konflik sekalipun di dalam konteks bagaimana orang hutan di hutan tetap kita jaga bersama dengan masyarakat. Kita di hutan juga menerapkan namanya isu impact logging. Itu menggunakan pemandangan ramah lingkungan yang memang kita mencoba hutan tidak kita rusak untuk ke depan tetap akan ada untuk secara lestari. Itu juga dalam rangka untuk bagaimana kita melestarikan keberadaan pohon-pohon pakan dari orang hutan itu. Satu sisi kita tidak merusak hutan, tapi sisi lain juga kita masih menyediakan tempat-tempat hidup orang hutan. Dan masih akses ke dalamnya untuk bagaimana mereka dapat sesuatu dari hutan. Makasih Prof atas penjelasannya. Mungkin Mas Arief singkat aja. Bentuk-bentuk kerjasama dengan masyarakat lokal dan tantangan yang ditemuinya apa aja kira-kira? Ya,
kerjasama dengan masyarakat tentunya kita membantu mereka untuk pengelolaan kawasan hutan lindung. Jadi yang menjadi inti di situ, karena ini mungkin strategis sekali ya keberadaan dari hutan lindung Wehea berada di tengah-tengah bentang alam gitu. Kalau ibaratnya sebuah taman nasional mungkin seperti zona intinya lah gitu ya. Nah itu menjadi penting. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi mereka supaya bagaimana mereka melakukan patroli keanekaragaman hayati, patroli kawasan gitu kan. Kemudian pengembangan kapasitas untuk pemberdayaan masyarakat dan banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk itu. Dan itu terjalin sejak 2003 mungkin sampai dengan saat ini, dengan mereka, dan saat ini sudah berkembang sampai ke dalam skala bentang alam gitu. Oh, baik Mas Arief. Oke, ini Bapak-Bapak pertanyaan terakhir untuk sore hari ini secara online dari Mbak Ivon. Mbak Ivon ini dari kompas.com kepada masing-masing narasumber gitu. Mbak Ivon minta mungkin masing-masing Bapak-Bapak bisa memberikan alasan kepada kita semua elemen masyarakat, baik pemerintah, komunitas, sampai masyarakat sipil, kenapa kita perlu menyelamatkan orang utan, terutama yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini penting banget nih. Sekali lagi, terima kasih Mbak Ivon dari kompas.com. Silahkan, saya persilahkan Pak Nandar mungkin mewakili dari pihak pemerintah untuk pernyataannya yang pertama. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Ya mungkin tentunya salah dari kami dari pemerintah bahwasanya orang utan itu merupakan salah satu satwa prioritas yang memang perlu upaya perlindungan yang lebih mantap. Dan yang berikutnya bahwa kenapa kita harus melindungi orang utan, ya mungkin ya kalau kita bicara kepada keyakinan kita bahwa Tuhan menciptakan segala makhluk hidup itu ada manfaatnya. Dan mungkin tadi yang sudah disampaikan Mas Aris sudah panjang lebar bahwa secara ya untuk pengkajian yang mungkin nanti kepada ada penelitian yang memang salah satunya ada hanya penelitian PSS saja, itu ternyata PSS itu sendiri dicermati untuk mengetahui sejauh mana apa yang dia makan, dan itu menjadi satu, ternyata bisa menjadi yang dimakan itu menjadi obat bagi orang hutan. Makanya orang hutan itu ketika dia hidup di alam, apalagi masih hutannya primer, insya Allah dia akan menjadi sehat. Dan itulah makanya ada beberapa tanaman yang mungkin dimakan oleh orang hutan bisa menjadi tanaman obat. Kemudian yang kedua, ketika orang hutan sendiri itu salah satu menjaga posisi hutan yang ketika memang itu memberikan kesempatan ketika orang hutan itu hidupnya kan di atas, di tajuk-tajuk. Ketika itu membuka untuk sarangnya, dia kan akan membuka di atasnya, itu akan terbuka dan akan mengakibatkan secara ekosistem tumbuhan-tumbuhan yang di bawahnya tadi yang akan terkena sinar matahari dan akan tumbuh. Jadi itu akan menjaga juga kesehatan daripada hutan tropis Indonesia. Jadi memang itu baru berhal, mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya dari segi yang lainnya, mungkin ya, termasuk tadi bagaimana primata itu ketika penelitian itu kayak genetiknya mendekati manusia. Ya memang mungkin itu bisa jadi menjadi suatu treatment bagaimana pencobaan-pencobaan untuk ketika ada sakit ini hampir sama dengan yang lebih manusia, ini bisa jadi sumber penelitian juga yang untuk pengembangan kesehatan untuk manusia secara nasional dan internasional. Terima kasih. Baik Pak Nandar, terima kasih banyak. Ini karena pertanyaannya sangat penting ya, kita perlu tahu dari berbagai perspektif. Oleh karena itu saya persilahkan Profesor Yitno, pandangannya. Terima kasih Mbak Lucy. Alasannya, jadi tadi IUCN mengatakan bahwa orangutan merupakan satwa yang perlu dilindungi karena terancam punah. Kami dari perspektif perusahaan hutan alam itu memang telah di dalam kaitan masa bagaimana kita menerapkan sistem hutan lestari itu juga terdapat banyak yang perlu kita lakukan. Katakan kalau kita masuk kriteria sertifikasi yang voluntary misalnya, itu kita harus perlu memenuhi persyaratan prinsip 9 yaitu HCVF. Jadi kita harus
studi apa kondisi HCPF di kawasan kita dan bagaimana mengelolanya, termasuk satwa-satwa kunci seperti orangutan. Yang kedua adalah kalau kita bicara masalah perspektif skema survival mandatory, itu bisa juga sama. Jadi kita juga harus bagaimana mengidentifikasi, kemudian bagaimana kita ngelola flora fauna termasuk orangutan di dalamnya itu untuk sebagai bagian dari proses-proses untuk hutan lestari. Jadi ada di dalam FSC itu ada dua prinsip ekologi dan juga prinsip HCV tadi. Itu harus kita penuhi. Jadi bagaimanapun juga pengelola hutan alam itu harus memenuhi persyaratan melindungi kapasitas konservasi HCVF, pengelolaannya, dan juga termasuk juga kalau kita juga mengikuti standar-standar yang mandatori yaitu PHPL. Jadi kita tetap berusaha bagaimana hutan alam mewujudkan hutan lestari memenuhi persyaratan tadi. Jadi dari aspek apapun juga mau tidak mau kita harus melakukan itu karena itu merupakan indikator kelestarian yang kita harus penuhi di dalam konteks bagaimana ke depan dan tetap lestari bagi perusahaan dan juga tetap lestari bagi kawasan ekosistem bagi orangutan. Jadi ada standar yang harus kita penuhi dalam konteks masalah keberadaan orangutan itu. Baik FSC maupun PPI. Terima kasih Pak Yitno penjelasannya. Mungkin Mas Arief penegasannya lagi, alasannya dari sisi pandang Mas Arief dan teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ya, tadi sudah beberapa kali disinggung bahwa peran dia di alam seperti apa gitu ya. Jadi itu sudah tidak bisa kita bantah lagi bahwa itu salah satu peran penting untuk kelestarian ekosistem jangka panjang. Tapi saya sedikit menambahkan dari yang tadi disampaikan Pak Sunanda dan Pak Yitno bahwa di dunia ini hanya ada 4 kelompok jenis kera besar. Jadi kera yang ukurannya besar gitu ya. Nah itu ada bonobo, ada simpanse, sama gorila gitu, sama orangutan gitu. Dan semua yang 3 itu adanya di Afrika. Semuanya warnanya hitam, ya kurang lebih menyerupai itu, ada yang abu-abu sedikit gitu ya. Nah tapi satu-satunya yang ada di Asia itu ya hanya orangutan ini gitu. Saat ini kita sudah punya sampai 3 jenis ya. Dulu diklasifikasi 1 jenis, kemudian berkembang jadi 2 jenis, dan sekarang jadi 3 jenis gitu. Salah satunya adalah orangutan Kalimantan. Nah artinya apa? Ini kan istilahnya seperti anugerah langka yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia yang harus dijaga. Dan mayoritas dari sebaran orangutan di alam itu adanya di Indonesia gitu. Kenapa harus tidak dilindungi kan, pertanyaan seperti itu. Itu terlepas dari fungsi-fungsi dia memang di ekosistem itu sangat penting gitu. Sehingga makanya sudah tidak bisa terelakkan gitu ya. Dan itu mungkin sedikit tambahan dari beberapa penjelasan sebelumnya. Oke. Terima kasih Mas Arief. Dengan dijawabnya pertanyaan ketiga ini, mohon maaf kami harus menyudahi sesi tanya jawab. Tetapi diskusi hari ini mengingatkan kita bahwa alam dan isinya yang kita miliki sekarang adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, khususnya kepada bangsa dan negara Indonesia. Alam dan kita tidak terpisah, hutan dan kita tidak terpisah, orangutan dengan kita tidak terpisah. Merupakan tanggung jawab bagi kita untuk bersama-sama menjaga dan melindungi alam, tempat tinggal untuk segala makhluk hidup, termasuk menjaga dan melindungi kehidupan itu sendiri kalau kita melakukannya bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, kita semua yang berada di sini juga turut dapat berperan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan melestarikan alam. Kita semua di sini bisa menjadi yang disebut nature hero. Nah, apakah teman-teman di sini ada juga yang ingin menjadi nature hero bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara? Sama seperti kamu, aku suka bermain dan mencoba hal-hal baru. Sama seperti kamu, aku suka makan buah-buahan, mulai dari rambutan hingga buah jambu. Sama seperti kamu, aku juga membutuhkan rumah, yaitu hutan yang menjadi tempat tinggalku.
pasti mau kan untuk menjaga rumahku? Karena kalau hutan terjaga, aku, orang hutan, terlindungi. Kalau hutan terjaga, bumi juga menjadi lebih asri. Dan semua ini bisa terjadi jika aku, kamu, dan kita semua berkolaborasi. Saya sigap, kamu. Jadi jika rekan-rekan ingin bergabung dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara menjadi Nature Hero, setelah acara ini kami akan menyebarkan survei, mohon kesediaannya untuk mengisi survei tersebut, dan menuliskan tema yang ingin dilihat di sesi Conservation Talk selanjutnya. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Insinyur Sunandar dan Profesor Suyitno dan Mas Arief Rifki yang telah bersama-sama dengan kita membicarakan tentang habitat orangutan, pentingnya menjaga habitat orangutan sama dengan pentingnya menjaga kehidupan kita sendiri. Apabila teman-teman ingin terus mengikuti kisah tentang orangutan, ikutilah cerita Pongo di channel YouTube kami, yaitu Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan berpisah. Izinkanlah saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kehidupan kita selalu diberkahi dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih dan salam lestari. Saya kembalikan kepada Mas Arief Nugroho untuk menutupnya secara resmi. Silahkan. Baik, terima kasih Uti Sali. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sunandar, Bapak Profesor Suyitno, dan Mas Arief Rifki atas diskusinya. Dan terima kasih pula kepada seluruh rekan Nature Heroes yang telah bergabung hari ini. Ikuti juga sesi Conservation Talk berikutnya tanggal 31 Agustus 2020 untuk mengupas tuntas mengenai adaptasi kebiasaan baru wisata selam. Pantau terus informasinya melalui Instagram kami, yekan_id. Sampai jumpa.